Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dari jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Nasional. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian yang sudah saya teliti 2 bulan kebelakangan ini. Judul yang saya angkat pada metode penelitian ini adalah realisasi kesantunan tindak tutur mahasiswa dan dosen Universitas Nasional melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram. Saya akan memulainya dari bab 1, yaitu pendahuluan. Terdapat latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sumber data dan teknik pengambilan data. Lanjut ke bab 2, saya akan membahas landasan teori dan tinjauannya. Lalu di bab 3 saya akan membahas analisis hasil pembahasannya. Lalu di bab 4 saya akan menyampaikan kesimpulan. Lalu paling akhir saya memasukkan daftar pustaka. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian bab 1 dalam penelitian saya. Dewasa ini WhatsApp dan Instagram menjadi pilihan yang sangat diminati orang untuk berkomunikasi jarak jauh. Hal ini disebabkan penggunaan pelayanan WhatsApp dan Instagram murah, cepat, mudah, dan apa yang ingin disampaikan secara langsung dapat diterima oleh lawan bicara. Dalam penelitian ini yang akan kita bahas adalah apa sih realisasi kesantunan tindak tutur? Bagaimana sih realisasi kesantunan tindak tutur antara mahasiswa dan dosen di Universitas Nasional melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram khususnya? Apa sih bentuk penelitian yang digunakan pada penelitian ini? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Lalu tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk mengetahui dan memahami lebih dalam lagi apa sih yang disebut dengan realisasi kesantunan tindak tutur, dan dapat pula menganalisis bentuk-bentuk realisasi kesantunan tindak tutur. Manfaat yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah memahami lebih dalam lagi bagaimana realisasi tindak tutur dalam percakapan dan implikator percakapan penutur dengan penerima tutur. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif, teknik, dan sumber data. Kalau sumber data saya dapatkan dari ruang obrolan atau ruang pesan pada aplikasi WhatsApp dan Instagram dari pesan saya kepada dosen-dosen saya. Lalu teknik pengumpulan data yang saya gunakan ini adalah teknik simak dan catat dari berbagai pesan singkat dan percakapan saya bersama dosen. Kita lanjut ke bab 2, yaitu membahas landasan teori dan tinjauannya. Kita tahu sendiri ya, teori tindak tutur ini pertama kali diperkenalkan oleh Austin dan John Shirley. Lalu kedua filosof ini tuh mengembangkan teori tindak tutur dari kepercayaan dasar bahwa bahasa digunakan untuk melakukan tindakan, sehingga dasar wawasan berfokus pada bagaimana arti dan dihubungkan ke bahasa. Walaupun pada awalnya teori tindak tutur tidak dikembangkan sebagai alat untuk analisis wacana, namun teori tindak tutur telah mengarah pada analisis wacana, seperti bagaimana sebuah pengucapan dapat dilakukan lebih dari satu tindak tutur pada saat yang bersamaan dan berhubungan antara konteks dan tindakan. Ini menurut Chair tahun 2010. Kita lanjut, masih tindak tutur. Di sini ada salah satu konsep dari tindak tutur adalah untuk menghasilkan tindak sosial dalam berkomunikasi. Bila kita bertutur seperti bertanya, seperti berjanji, memberi nasihat, memberi saran, dan sebagainya, semua itu menunjukkan bahwa kita melakukan tindak tutur. Lalu saya akan membahas tentang jenis-jenis tindak tutur. Jenis-jenis tindak tutur ini menurut Austin dalam Rohmadi tahun 2009 dibagi ada 3, yaitu ada tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi. Kita bahas per jenisnya ya. Oke, yang pertama itu ada tindak lokusi. Tindak tutur atau tindak mengucapkan sesuatu dengan makna kata dan makna kalimat sesuai dengan kata itu dan menurut kaidahnya. Nah, dalam hal ini kita tidak mempermasalahkan maksud atau fungsi ujaran yang merupakan perpanjangan atau perluasan dari makna harfiahnya. Yang kedua ada tindak
ada tindak ilokusi, yaitu tindak melakukan sesuatu. Artinya apa? Artinya membahas tentang maksud, fungsi, atau daya tuturan yang bersangkutan dan bertanya untuk apa tuturan itu dilakukan. Tindak ilokusi ini adalah suatu tindakan linguistik atau bentuk yang diucapkan dalam konteks tertentu. Yang ketiga ada tindak perlokusi, yaitu tindak tutur yang dilakukan penutur untuk menimbulkan efek dengan mengatakan sesuatu. Harus jelas ya, itu ada 3 jenis. Dan hanya itu saja jenis tindak tutur. Di sini ada menurut Shirley dalam buku dalam Cair tahun 2010. Yang pertama itu ada deklaratif, yaitu tindak tutur yang dilakukan penutur dengan tujuan untuk menciptakan status, keadaan, dan sebagainya sebagai suatu yang baru, misalnya memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberi maaf. Lalu yang kedua ada representatif atau asertif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran yang dikatakannya, misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. Yang ketiga ada ekspresif, yaitu tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan oleh penuturnya, misalnya memuji, mengucapkan, berterima kasih, mengkritik, dan mengancam. Yang keempat ada direktif, yaitu tindak tutur yang digunakan pembicara untuk meminta seorang atau orang lain untuk melakukan sesuatu, biasanya berupa ujaran yang diinginkan oleh pembicara seperti menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang. Nah, ini ada yang terakhir, yang kelima, yaitu ada tindak tutur komisif, yaitu jenis tindak tutur yang digunakan oleh pembicara untuk bertekad untuk melakukan sesuatu, misalnya ungkapan janji, bersumpah, dan mengancam. Selanjutnya kita masuk ke metode pendekatan. Dalam penelitian ini berkaitan dengan pemakaian bahasa melalui layanan pesan singkat WhatsApp dan Instagram dari mahasiswa ke dosen di Universitas Nasional. Sehubung dengan hal itu, untuk mengkaji kesantunan dari pesan singkat tersebut digunakan ancaman pendekatan pragmatik. Pendekatan pragmatik di sini mengkaji maksud pembicara yang secara tersurat maupun tersirat di balik tuturan yang dianalisis. Lanjut ke bab 3, saya akan membahas tentang analisis dan pembahasannya. Yang saya akan bahas ada 5 jenis pesan singkat dengan sapaan yang berbeda-beda ya. Yang pertama itu saya akan membahas tentang pesan singkat yang diawali sapaan keagamaan. Lalu yang kedua pesan singkat dengan sapaan resmi, yang ketiga pesan singkat dengan sapaan hubungan kedekatan, yang keempat pesan singkat dengan sapaan nama, lalu yang kelima yang terakhir ada pesan singkat langsung pada topik pembicaraannya. Kita lanjut ke analisisnya. Ini analisis dari saya sendiri kepada dosen saya melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum Bu Kurnia, mohon maaf kemarin saya belum jadi ke kampus. Di daerah rumah saya tiba-tiba hujan deras. HP saya rusak, mau mengabari Bu Kurnia. Mohon maaf ya Bu, dan sekiranya apakah hari ini saya bisa mengambil revisian saya Bu? Sebelumnya terima kasih Bu. Khairunisa Sastra Indonesia 2017. Nah, dalam pesan WhatsApp tersebut dimulai dengan ucapan Assalamualaikum karena penutur dan mitra tutur memiliki keyakinan yang sama, yaitu beragama Islam. Dalam tuturan di atas meliputi menyapa, menyatakan diri bahwa belum jadi ke kampus, meyakinkan bahwa terkendala karena tiba-tiba hujan turun deras dan HP rusak, menanyakan hasil revisian laporan tugas akhir. Oke, jadi itu teks pesan WhatsApp tersebut dalam bentuk kalimat deklaratif dan diikuti dengan kalimat interrogatif dengan tujuan untuk memberitahu pembaca atau mitra tutur tentang hasil revisian. Tuturan diakhiri dengan ucapan terima kasih. Oke, teks pesan tersebut dalam bentuk kalimat deklaratif dan diikuti dengan kalimat interrogatif dengan tujuan untuk memberitahu pembaca atau mitra tutur tentang hasil revisian. Tuturan diakhiri dengan ucapan terima kasih atas kesediaan mitra tutur. Dari ucapan di atas teridentifikasi tindakan-tindakan, yaitu ada menyapa, menyatakan,
meyakinkan, dan menanyakan. Jenis tindak tutur yang dimunculkan berupa representatif atau asertif dan ekspresif. Lalu yang keempat, ada pesan singkat dengan sapaan nama. Di sini saya mengambil pesannya dari dosen untuk mahasiswa. Contohnya, Mbak Nisa, saya minta username dan password untuk PKM ya, salam Kasno. Pesan singkat di atas menunjukkan adanya kerjasama antara penutur dan mitra tutur. Hal ini terbukti dengan munculnya permintaan dari penutur kepada mitra tutur agar memberikan username dan passwordnya. Penutur adalah dosen, berkedudukan sebagai pembimbing PKM, program kreativitas mahasiswa, dan mitra tutur sebagai mahasiswa yang dibimbing dalam pelaksanaan PKM. Jenis tindak tutur yang ada meliputi tindak tutur ekspresif dan direktif. Lalu yang kelima, ada pesan singkat langsung pada topik pembicaraan. Contohnya, selamat sore Pak Sukirno. Pak mau tanya, untuk lampiran agenda magangnya ini fotokopiannya kan Pak? Dari Kairunisa Sastra Indonesia 2017. Nah, dari pesan tersebut sudah jelas penutur bermaksud untuk menanyakan kepada mitra tutur memberi jawaban keputusan tentang lampiran yang harus disertakan pada agenda magang. Pesan diawali dengan mengucapkan salam, selamat sore. Selanjutnya penutur menuntut mitra tutur agar memberi jawaban seperti yang diinginkannya, yaitu lampirannya berupa fotokopian saja. Jenis tindak tutur yang dimunculkan adalah ekspresif, direktif, dan deklaratif. Karena tadi sudah saya jelaskan tentang realisasi kesantunan tindak tutur, saya di sini mempunyai kesimpulan tentang penelitian saya kali ini yang berjudul realisasi kesantunan tindak tutur antara mahasiswa dan dosen di Universitas Nasional. Dari yang saya dapatkan, kesimpulannya adalah pesan yang dikirimkan memiliki ciri linguistik penuturan. Tuturan dapat diwujudkan lebih dari satu tindakan. Multifungsi yang mendasari kondisi tindak tutur. Setiap tindak tutur saling berhubungan dalam suatu tuturan, atau dengan kata lain, satu bentuk untuk banyak fungsi, atau pernyataan, permintaan, permohonan, mengucapkan terima kasih, berjanji, dan lain-lain. Bisa teman-teman baca sendiri. Ini ada beberapa buku yang saya gunakan untuk penelitian ini. Terima kasih untuk Bapak Somadi dan teman-teman Sastra Indonesia 2017 yang sudah bersedia untuk menonton presentasi metode penelitian saya yang berjudul realisasi kesantunan tindak tutur antara mahasiswa dan dosen di Universitas Nasional. Semoga presentasi saya ini dapat